Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati, berdoa. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, kita harus menerapkan ini ya, profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi dulu ya, Nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oh ya, sebelumnya sudah absen belum di Google Classroom? Belum, Bu. Oke, absen dulu ya di Google Classroom biar dianggap hadir. Ada yang tahu tidak hari ini kita pelajaran tentang apa? Tentang cerpen, Bu. Cerpen, oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek ya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian dan ciri-cirinya, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Oke. Untuk tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat memahami unsur-unsur cerita pendek seperti intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi ini, kalian udah pernah membaca teks cerpen belum? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang kalau sudah, ada yang udah tahu belum unsur intrinsik cerpen itu apa aja? Ada tema, Ibu, intrinsik. Oke, pinter. Joshua, ada lagi yang berpendapat? Alur, oke. Putri, suaranya agak diperbesar ya. Oke, lanjut lagi, ada lagi. Sudut pandang, Bu. Sudut pandang, pinter. Sigit, ada yang tahu, Git? Ada latar, Ibu. Oke, jadi kalau kita membahas tentang unsur intrinsik cerpen, tentunya unsur yang ada di dalam cerpen. Oke, jadi di unsur-unsur intrinsik cerpen ini ada namanya The King, Ibu buat ya. Jadi Tapala, Supa, Gaba. Udah terlihat? Oke. Jadi ada yang tahu nggak T-nya itu apa? Tema, Ibu. Oke. Tema itu pastinya ada di awal cerpen, artinya dia ada di judul cerpennya ya. Kemudian ada yang tahu alur dalam cerpen itu ada berapa? Ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama alur apa, Putri? Alur maju. Alur maju. Yang kedua alur apa? Mundur. Yang ketiga alur Campuran. campuran. Oke, paham ya? 3 alur ini perbedaannya? Ya, Ya, paham, Bu. Oke, penokohan di dalam cerpen ada berapa, Nak? ada 3. Ada 3. Oke. Tokoh apa? Tokoh antagonis, Protagonis. protagonis, sama antagonis. Oke, pinter. Kemudian ada yang itu ada latar. Latar itu ada berapa di dalam cerpen? Ada 3, Bu. Oke, ada 3. Latar apa? Kemudian latar Latar waktu. Latar suasana, Ibu. Oke. Oke, pinter. Kemudian supa, sudut Sudut pandang. Coba sekarang Ibu minta Yosua. Sudut pandang itu apa, Yosua? Sudut pandang itu adalah dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, Ibu. Oke, jadi nanti kalau di dalam cerpen itu jangan salah ya. Jadi sudut pandang itu ada 3. Ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Coba Sigit, apa gaya bahasa itu? Jadi, Ibu, gaya bahasa itu menceritakan bagaimana pengarang atau penulis tersebut menceritakannya, misalnya kayak diksinya, atau enggak penyampaian penyebutannya, atau enggak sekiranya bagaimana cara penyajian teks tersebut gitu, Bu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang gaya bahasa itu pasti simpelnya ciri khas pengarang atau ciri gaya bahasa pengarang untuk menulis cerpen. Kemudian lanjut lagi yang kedua unsur ekstrinsik. Ada yang tahu nggak unsur ekstrinsik itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke, siapa yang mau berpendapat? 3 unsur ekstrinsik ini apa aja? Ayo. Saya, Bu. Oke, Aisyah.
Unsur pembangun cerpen, unsur ekstrinsiknya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat, kemudian yang kedua latar belakang penulis, dan yang terakhir nilai yang terkandung dalam cerpen, Bu. Oke, jadi kalau kita membahas tentang unsur ekstrinsik, itu pasti nilai-nilai yang ada di dalam atau di luar cerpen. Kalau ekstrinsik itu di luar, kalau di dalam itu apa namanya, Nak? Intrinsik. Oke, Intrinsik. sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak materinya? Tidak, Bu. Paham semua? Oke. Oke. Kalau paham semua, untuk Ibu mengetahui kalian sudah sampai mana batas pemahamnya, kita lihat video dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke, jadi video ini puisi juga ya, tapi dibentuk dalam bentuk video. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Oke, Putri, silakan. Bentar. Latar unsur intrinsiknya Ibu yang ada di dalam video itu, yang pertama ada tema. Nah, temanya itu cinta yang romantis dan imajinasi, Bu. Mengangkat tentang tokoh utamanya. Oke. Itu Sepontong Senja. Nah, yang kedua yaitu ada tokoh dan penokohannya, itu ada Sukap, Ibu, tokoh utamanya yang romantis. Terus ada Alina, kekasihnya Sukap, Ibu. Lalu ada lagi tokoh-tokoh lainnya yang disebutkan secara sekilas, Ibu. Terus alurnya itu alur campuran, Ibu, bergerak maju dan kilas-kilasan masa lalunya juga ada, Ibu. Nah, kalau untuk latar itu ada 2. Yang pertama itu ada latar waktu terjadi saat senja, Ibu. Terus kalau latar tempatnya yaitu ada tempat Suka mengambil senja dan dunia surat menyuratnya yang terlihat majis, Ibu. Oke, pintar Putri. Yang lainnya paham ya apa yang dijelaskan oleh Putri? Paham, Ibu. Ya, paham Ibu, sudah Oke. paham. Jadi pembelajaran selanjutnya sekarang tugasnya itu tugas kelompok ya. Kalian silahkan mencari sebuah teks cerpen yang dimana cerpen tersebut harus memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nanti Ibu beri waktu sekitar 30 menit. Setelah itu kita masuk Zoom kembali ya. Kita presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham ya? Anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah 30 menit? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke. Sudah siap ya? PPT-nya udah jadi? Sudah. Untuk kelompok pertama, Ibu sesuai urutan aja ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, Ibu. Yang pertama yaitu ada Aisyah, yang kedua ada saya sendiri Putri Mutiara, yang ketiga ada Sigit Fajar Ubaidullah, yang keempat yaitu ada Yosua Dharma Aliyah Mahendra. Nah, kelompok kami itu membahas cerpen senyum karyamin, Ibu. Nah, yang pemateri pertama itu ada Sigit Fajar Ubaidullah, kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih untuk saya Putri. Jadi yang pertama itu kan ada di struktur tes cerpennya itu ada tema. Apa sih tema? Jadi tema itu adalah isi ceritanya. Jadi tentang apa isi cerita dari Karyamin tadi, yaitu tentang kemiskinan dan perjuangan hidup. Nah, jadi Karyamin ini sebagai tokoh utama yang digambarkan seseorang hidup dalam kemiskinan gitu. Tetapi dia tetap berusaha dan terus bertahan dengan senyumannya. Jadi bisa dilihat buktinya di cerpennya itu Karyamin harus memikul batu-batu besar dari sungai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun pekerjaannya berat dan penghasilannya sangat kecil. Nah, itu bisa bukti dari tema tersebut tentang kemiskinan dan perjuangan hidup. Terus yang kedua, struktur yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Siapa aja tokohnya? Jadi ada yang pertama itu ada Karyamin sebagai tokoh utama atau protagonis. Nah, seorang yang pekerja keras, penokohannya karakter sifatnya yaitu seseorang yang pekerja keras, yang tetap optimis, penuh dengan senyuman meskipun hidupnya sulit. Bisa dibuktikan dalam cerpennya yaitu pada teks, namun meskipun wajahnya letih dan tubuhnya kurus, Karyamin selalu menyunggingkan senyuman dalam teksnya. Terus yang kedua tokohnya itu ada istrinya. Nah, bagaimana tokoh atau sifatnya? Yaitu sebagai pendamping Karyamin yang terus tidak berjuang, ya tidak banyak digambarkan secara detail, tapi menunjukkan perannya sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Terus yang terakhir tokohnya itu ada teman-teman Karyamin, yaitu sesama pekerja yang mengalami nasib serupa yang digambarkan solidaritas sosial. Terus yang ketiga yaitu strukturnya alur. Nah, menceritakan cerpen ini tentang alur maju yang menggambarkan kehidupan Karyamin sehari-hari, tantangan yang dihadapi hingga refleksi akhir tentang kehidupan perjuangan hidupnya. Buktinya bisa dilihat di teksnya, yaitu narasinya dimulai dari kehidupan Karyamin di sungai, terus berlanjut ke cerita perjuangannya, dan berakhir pada makna senyum di balik simbolis ketahanan.
Nah, dari ketiga struktur yang saya jelaskan tadi, terus selanjutnya nanti dijelaskan oleh Putri. Aduh Putri dipersilakan sekaligus sebagai moderator. Nah, di dalam karya tersebut terdapat 3 latar. Yang pertama yaitu adalah latar tempat, merupakan sungai tempat Karyamin bekerja dan desa tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu adalah latar waktu, zaman modern yang masih dipengaruhi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu adalah latar suasana. Latar suasananya itu menyentuh dan penuh perjuangan dengan sentuhan ironi dari senyuman Karyamin. Terbukti dari deskripsi tentang sungai, bebatuan yang harus diangkat, dan gambaran kondisi rumahnya. Yang selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat di dalam karya tersebut yaitu pesan moral dan berita ini adalah bahwa hidup memerlukan perjuangan dan senyuman. Perjuangan dan senyuman merupakan bentuk kekuatan serta keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup yang terbukti dari sikap Karyamin yang tetap optimis meskipun hidupnya penuh kesulitan. Yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Ahmad Tohari yang selaku pencipta atau penulisnya menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh makna dengan metafora dan deskripsi yang kuat. Terbukti dari senyuman Karyamin seolah menertawakan kehidupan tetapi juga sekaligus memperlihatkan bahwa ia tidak menyerah. Akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur ekstrinsik. Kami mendapatkan bahwa latar belakang sosial di sini mencerminkan kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia, yaitu terutama di pedesaan, di mana di pedesaan tersebut masih banyak kemiskinan, ya, di mana untuk bertahan hidup. Hal-hal tersebut dibuktikan dengan cerita tentang pekerjaan berat seperti mengangkat batu besar di sungai yang menggambarkan perjuangan keras para pekerja. Jadi orang harus mengangkat besar dari sungai untuk dapat menghasilkan uang dan dapat bertahan hidup dengan uang yang dia dapatkan. Kemudian nilai moral dari cerpen ini mengajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan dan semangat hidup. Buktinya yaitu meskipun hidupnya sulit, Karyamin tetap tersenyum sebagai simbol keteguhan hati. Kita mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai unsur ekstrinsik mengenai nilai budaya. Pada penggambaran solidaritas antar pekerja menunjukkan budaya gotong royong yang kuat dalam masyarakat pedesaan. Terbukti Karyamin dan rekan-rekannya menggambarkan hubungan yang erat dan saling mendukung. Kemudian pengaruh biografi pengarang, di mana Ahmad Tohari sering mengangkat cerita yang merefleksikan kondisi masyarakat pedesaan, mencerminkan pandangannya terhadap kehidupan rakyat kecil. Terbukti dari latar cerita dan deskripsi karakter yang sangat selaras dengan fokus karya-karya Ahmad Tohari yang humanis dan peduli terhadap kaum marginal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, Ibu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah bagus ya, sudah baik, sudah lengkap unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sudah dijelaskan juga dengan bukti-bukti penggalannya. Ibu rasa untuk tugas kelompok ini sudah pada paham ya? Sudah, Ibu. Oke, karena waktu menunjukkan kurang lebih 10 menit lagi pembelajaran ini akan berakhir. Kalau tadi tugasnya kelompok, maka tugas yang kedua individu ya. Baik, Ya. Ibu. Silakan nanti kumpulkan tugas ini melalui Google Form yang akan Ibu kirim melalui WA dan Classroom ya. Batas pengumpulan tugas ini Ibu tunggu sampai besok malam jam 8 ya. Jadi, kalian bisa melihat sendiri aspek penilaiannya apa saja yang akan Ibu nilai dan berapa skor maksimalnya. Sudah terbaca ya soal-soalnya dan kriteria jawabannya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan ini dengan teliti tanpa adanya kerja sama. Ibu. Kemudian ya selanjutnya sudah terlihat ya soal pengayaan dan remedial. Jadi nanti ketika kalian sudah mengerjakan soal sumatif yang Ibu kirim di Google Form, kalau nilai kalian itu tidak memenuhi batas KKM, maka kalian akan mengerjakan soal pengayaan dan remedial. Pertemuan kali ini, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Aisyah, silakan. Pada pembelajaran kali ini, saya memahami mengenai unsur pembangun cerpen, di mana unsur pembangun cerpen itu terbagi menjadi 2 bagian. Terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7 bagian, ada tema, sama
alur, Bu. Kemudian di unsur ekstrinsipnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang sosial, nilai yang terkandung sama latar belakang penulis, Bu. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, Bu. Oke, bagus Aisyah. Jadi pembelajaran hari ini yang kita pelajari itu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian banyak membaca cerpen karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek berbentuk poster atau tulisan singkat tentang cerpen. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.